Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama lagi dalam pembahasan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Mengulang mata kuliah kita yang kemarin mengenai algoritma dan pemrograman. Kemarin sudah kita bahas tentang algoritma, yang mana kemarin sudah saya jelaskan bahwa algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah menyelesaikan sebuah masalah secara sistematis dan logis. Nah, jadi kemarin sudah saya garis bawahi bahwa kata kuncinya yaitu sistematis dan logis. Yaitu secara sistematis itu urut dan logis itu dapat diterima dengan akal sehat. Jadi algoritma yang dibuat oleh satu orang dengan orang yang lain itu tidak bisa disalahkan selama algoritma tersebut itu sistematis dan logis. Nah, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma flowchart. Apa itu algoritma flowchart? Algoritma flowchart itu adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Jadi, algoritma ini dalam perancangannya sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan yang lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, tiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Nah, jadi ketiga bagian ini pastinya ada dalam sebuah pembuatan algoritma. Nah, kemudian dalam sebuah algoritma flowchart ini mempunyai simbol-simbol khusus yang sudah terstandarisasikan secara internasional. Ada beberapa simbol yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ini adalah simbol terminator, ya. Simbol terminator itu
seperti ini simbolnya ya. Di sini berfungsi untuk menunjukkan awal dan akhir program. Jadi ketika awal program itu dijalankan dan berakhirnya itu diberi simbol terminator ini. Yang kedua yaitu simbol counterflow. Nah, ini berupa anak panah. Nah, simbol ini berfungsi untuk menunjukkan arah aliran. Arah alirannya itu setelah simbol satu ke simbol yang lain. Nah, ini ditunjukkan, digabungkan, dihubungkan dengan simbol counterflow ini. Kemudian selanjutnya yaitu adalah preparation. Preparation ini adalah simbol yang berfungsi untuk menginisialisasi atau pemberian nilai awal, atau bisa juga dalam mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, ini kita perlu menggunakan simbol preparation ini. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada simbol input dan output. Ya. Jadi simbol input dan output ini sama simbolnya, yaitu jajaran genjang gitu ya. Ini berfungsi untuk mengambil input dan menampilkan sebuah output. Nah, ini sama-sama menggunakan simbol yang sama, yaitu jajaran genjang. Selanjutnya yaitu simbol proses. Nah, simbol proses ini berfungsi untuk menunjukkan semua jenis operasi, baik inisialisasi, perhitungan, dan sebagainya. Nah, ini perlu menggunakan simbol proses. Nah, kemudian selanjutnya yaitu simbol decision atau keputusan. Simbol ini berfungsi mengajukan pertanyaan yang hanya memiliki jawaban benar atau salah, atau ya atau tidak. Jadi ada dua perintah, ada dua instruksi yang ada di decision ini. Apabila benar, dia akan melakukan instruksi 1. Apabila salah, akan melaksanakan instruksi 2. Kemudian selanjutnya ada simbol on-pitch connector. On-pitch connector ini berfungsi untuk menghubungkan flowchart satu dengan flowchart yang lain yang masih dalam atau pada satu halaman. Ya. Kalau masih dalam satu halaman, itu menggunakan on-pitch connector. Kemudian simbol yang lain lagi ada off-pitch connector. Nah, ini menghubungkan flowchart satu dengan flowchart yang lain pada halaman lain. Ya, jadi flowchart satu dengan flowchart yang lain pada halaman yang lain. Kalau tadi yang on-page connector itu masih dalam satu halaman, kalau yang off-page connector itu berbeda halaman. Nah, itu tadi simbol-simbol yang harus kalian ketahui untuk membuat sebuah algoritma flowchart. Nah, kemudian pedoman apa saja dalam pembuatan algoritma flowchart? Yaitu yang kalian harus ketahui, jalannya sebuah flowchart itu digambarkan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Ya, jadi bacanya dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Aktivitas dimulai dan berakhirnya harus ditentukan secara jelas. Nah, jadi dimulai dan berakhirnya itu harus ditentukan secara jelas, kapan mulainya, kapan berakhirnya.
karena itu hubungannya nanti dengan menggunakan simbol terminator yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Jadi setiap menggunakan simbol itu di tengahnya itu harus ditulisi deskripsi kata kerjanya, ya. Baik itu input, proses maupun outputnya itu harus ditulis deskripsinya. Kemudian setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar, ya. Maksudnya ini ya sistematis, itu harus urut, berada pada urutan yang benar. Aktivitas yang digambarkan harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Nah, ini harus jelas ya. Jadi ya aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu harus bisa dimengerti, harus jelas, karena nanti pembacanya, yaitu nanti programmernya, itu harus bisa membacanya. Jadi kalau sulit membaca itu nantinya akan sulit untuk dituangkan dalam sebuah program. Nah, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar, jadi yang sudah distandarkan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu simbol-simbol tadi harus kalian pahami. Nah, ini adalah salah satu contoh flowchart. Nah, yang pertama ini adalah menghitung luas persegi panjang, ya. Nah, ini kondisi mulai. Nah, kita menggunakan terminator mulai, ya, mulai. Kemudian inisialisasi. Nah, ini menggunakan preparation. Deklarasi panjang, lebar, luas itu harus kita deklarasikan dalam preparation, ya. Nah, kemudian setelah preparation ini kita baca nilai panjang dan lebar. Jadi ini diminta untuk menginputkan nilai panjang dan nilai lebarnya, itu diinputkan, kemudian diproses, ya. Prosesnya apa? Menghitung luas persegi panjang tersebut, dimana luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, ketika sudah melalui proses, keluarlah hasilnya atau outputnya, ya. Output, nah berarti luasnya berapa? Nah, itu akan ditampilkan jumlah luas daripada persegi panjang tersebut. Kemudian setelah itu selesai. Nah, ini salah satu contoh flowchart. Contoh yang lain lagi yaitu kita menghitung sisa bagi hasil. Nah, kita mulai dulu. Kemudian kita diminta untuk menginputkan bilangan. Ya, kita diminta untuk menginputkan bilangan. Nah, kemudian ada sebuah proses di sana. Menghitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Jadi bilangan apapun, bilangan berapapun itu akan dibagi menjadi dengan bilangan 2. Nah, apakah hasil sisanya itu 0 atau 1? Nah, itu ada decision di sana. Ada simbol decision di sini, ya. Ini. Nah, ini menanyakan apakah sisanya adalah 0. Apabila ya, dia akan mencetak atau akan menampilkan angka genap, ya. Kemudian apabila sisanya ini tidak sama dengan 0, berarti dia akan menampilkan angka ganjil. Kemudian selesai.
Nah, di sini kita bisa lihat juga. Nah, ini penggunaan on-page connector. Nah, itu seperti ini. Jadi ini dalam satu halaman, ketika kita membuat sebuah flowchart, ya, tadi kan bacanya gambaran dari sebuah flowchart itu dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan. Ketika ini dalam sebuah halaman kita membuat sebuah flowchart ini tidak cukup, ya, kita bisa meneruskan flowchart tersebut ke halaman sebelahnya, ya, masih dalam satu halaman. Nah, ini kita beri on page connector, kita tandai misal dengan A, sini juga A. Jadi ini lanjutannya, ya, yang di sini, ya, itu lanjutannya flowchart yang ada di kiri. Nah, itu adalah pembahasan tentang flowchart, ya. Ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Ada 3 tugas. Yang pertama, buatlah sebuah algoritma flowchart untuk proses penerimaan mahasiswa baru pada sebuah universitas. Silahkan kalian buat. Dalam hal ini ya kita di Universitas Unwahas, ya, di Universitas Wahid Hasyim. Jadi kalian buat algoritma flowchart-nya untuk penerimaan mahasiswa baru di Universitas Wahid Hasyim. Tugas yang kedua itu buatlah algoritma flowchart dari perhitungan luas dan keliling lingkaran. Yang ketiga, buatlah algoritma flowchart untuk mengecek perbandingan dua bilangan. Apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil, atau nilainya sama. Silahkan tugas dibuat di kertas folio, kemudian kalian foto, beri identitas, nama, dan NIM, kemudian kalian bisa upload di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.